Siapa yang bisa menjamin bahwa tahun depan kita akan berpuasa Ramadan lagi? Siapa yang bisa memastikan bahwa di masa-masa berikutnya kita akan kembali merayakan Idul Fitri? Tidak ada kata pasti, karena kehidupan sepenuhnya di tangan Ilahi. Sebagaimana kematian yang juga akan sepenuhnya menjadi misteri. Tapi beda kisah kalau kita bicara tentang nasib terpidana mati. Rian Jombang, bapak mutilasi misalnya. Sesaat setelah hakim menjatuhkan vonis bersalah dan menimpakan hukuman mati kepada terdakwa hingga menunggu hari eksekusi tiba, kematian seolah kehilangan sosok misterinya. Datangnya malaikat maut seakan sudah bisa diduga. Lepasnya nyawa dari raga bisa terjadi kapan saja. Apa kabar Rian Jombang? Bagaimana sekarang kondisi sosok yang dikenal sebagai tukang jagal dalam kurung bapak mutilasi yang telah menghabisi 10 orang itu? Yang jelas Rian Jombang sekian tahun silam sudah dijatuhi hukuman mati. Tidak ada ampun. Ketika seorang terdakwa dijatuhi hukuman yang satu ini, maka kita harus pahami dia sebagai sosok yang amat sangat berbahaya. Tidak ada lagi pintu pertobatan baginya. Bahkan tidak ada program rehabilitasi apapun, obat apapun yang akan bisa mengubah tabiatnya. Dan satu lagi, orang yang dicap sebagai terpidana mati harus dianggap sebagai orang yang niscaya akan mengulangi perbuatan jahatnya. Dan itulah yang kita sematkan pada Rian Jombang. Yang maaf, bahkan saya tidak ingat nama aslinya. Namun ada satu kisah yang dramatis di balik jatuhnya hukuman mati bagi Rian. Ketua majelis hakim saat itu, yaitu Yang Mulia Suwidya, sempat memanggil Rian sebelum sang pengadil ini menjatuhkan vonis bersalah, lantas menghempaskan hukuman mati kepada sang terdakwa. Hakim Suwidya mengajak berbincang Rian sebagai sosok yang amat sangat menakutkan itu. Hakim Suwidya hanya mengajukan satu pertanyaan, kurang lebih begini. Andaikan saya tidak menjatuhkan hukuman mati kepada kamu, andaikan saya memberikan kesempatan hidup kepada kamu, apakah kamu akan berhenti membunuh orang? Apakah kamu akan berhenti menghabisi orang? Hitung-hitungan saya, guna merebut simpati hakim, apa susahnya bagi seorang terdakwa untuk membual dengan mengatakan, oh pasti Yang Mulia, saya pasti akan bertobat. Saya tidak akan mengulangi perbuatan jahat saya. Saya akan memberikan ganti rugi kepada keluarga korban yang sudah saya aniaya, yang sudah saya cabut nyawanya. Bualan-bualan semacam itu, isapan-isapan jempol semacam itu, sekali lagi apa susahnya untuk diucapkan oleh Rian. Dengan harapan dia bisa lolos dari lubang jarum sehingga masih bisa hidup lama ke depannya. Tapi gilanya seorang Rian, atau mungkin tepatnya betapa mengerikannya sosok ini, pertanyaan Hakim Suwidya tadi tidak bisa dia jawab. Rian bungkam 1000 bahasa. Tidak ada satu kata pun yang mengalir dari mulutnya. Tapi ternyata Hakim Suwidya bisa membaca dari sorot mata Rian. Sorot mata itu mengirimkan pesan yang kalau kita bahasakan seolah Rian ingin mengatakan bahwa maaf Yang Mulia, saya tidak bisa menghentikan dorongan saya untuk mencabut nyawa orang. Tidak cukup bagi saya untuk menghabisi 10 orang saja. Akan ada orang-orang berikutnya yang akan tewas di tangan saya. Seolah itu perkataan sorot mata Rian. Karena itulah kemudian Hakim Suwidya yakin bahwa tidak ada hukuman lain yang patut dijatuhkan kepada terdakwa yang satu ini.
Satu-satunya cara untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban dari makhluk jahanam ini adalah dengan mengirim Rian ke neraka. Hukuman mati ditimpakan kepadanya. Inilah momen yang saya bayangkan mengguncang setiap terdakwa yang paling keji sekalipun. Sekejam-kejamnya Rian, sebrutal-brutalnya pelaku pembunuhan dengan mutilasi. Saya yakin ada ketakutan, ada kengerian yang muncul di kepalanya ketika dia mendengar hakim mengetukkan palu. Terbukti sah dan meyakinkan melakukan A, B, C, D, E dan hukuman mati bagi terdakwa. Ketakutan, kengerian, kecemasan, kesedihan bercampur baur di hati terpidana. Tapi pertanyaannya yang terus terang menggelayuti pikiran saya di bulan puasa ini. Kapan Rian akan dieksekusi? Jangan keliru tafsir. Saya tidak menjadikan kematian sebagai sesuatu yang dirayakan. Saya tidak sedang mendoakan agar Rian segera menyongsong malaikat maut. Sama sekali tidak. Tapi saya sedang membayangkan sejak jatuh vonis hingga tiba hari eksekusi butuh berapa lama bagi Rian untuk mempertahankan nafasnya. Ada riset yang menyimpulkan bahwa dibutuhkan waktu yang ternyata sangat panjang bagi seorang terpidana mati sebelum akhirnya tewas di tangan algojo, meninggal di tangan eksekutor. Kisaran waktunya adalah 19 tahun. Jadi kalau Rian dijatuhi hukuman mati pada tahun 2008, maka kita bisa perkirakan pada tahun 2027 mungkin Rian akan dibawa ke tempat eksekusi, dikenakan pakaian berwarna putih dengan titik berwarna merah di dada sebelah kiri. Titik merah itu akan menjadi sasaran bidik sekian banyak eksekutor dengan menggunakan senjata api. Itulah momen ketika seorang terpidana mati akhirnya harus meninggalkan alam yang fana ini. 19 tahun berada dalam ketakutan. 19 tahun menyongsong malaikat maut datang. 19 tahun menunggu sampai nyawa lepas dari badan. Ini masa-masa yang sesungguhnya sangat menakutkan. Sangat menyakitkan. Mungkin karena itulah sekitar 25% terpidana mati ternyata meninggal dengan sendirinya. Jauh-jauh hari sebelum tiba hari eksekusi, mereka sudah didera oleh sakit yang berkepanjangan. Mereka sudah disiksa oleh ketakutan yang bukan alang kepala. Tanpa menunggu ujung peluru hinggap di jantung, ternyata nyawa pun bisa lepas dengan sendirinya. Itulah yang menyebabkan mengapa sebagian orang menolak adanya praktek hukuman mati. Karena di mata mereka, terpidana mati sesungguhnya telah mati ketika dijatuhi vonis oleh hakim. Tanpa menunggu datangnya eksekutor, terpidana mati sudah kehilangan hidupnya. Mereka hidup dalam kesengsaraan yang nyata. Itulah yang diistilahkan sebagai death row syndrome. Ketakutan, kesakitan, bahkan kematian yang sudah dihadapi oleh para bandit, para pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman mati. Sekarang kembali kepada kita. Setujukah atau kita tentangkah hukuman mati? Namun izinkan Al-Fakir mengajak kita semua untuk mengenang kembali. 10 adalah angka keramat bagi seorang kriminal seperti Rian. Karena 10 adalah jumlah manusia yang sudah meninggal di tangannya. Meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Yang saya bayangkan memunculkan rasa sakit yang tidak tertahankan di seluruh tubuh korban Rian. Terhadap
pelaku kejahatan semacam ini agar kehidupan kita juga lebih panjang, maka diskusi tentang hukuman mati memang tidak selayaknya berhenti. Hukuman mati tetap menjadi kemungkinan atau menjadi opsi dalam hukum positif kita. Apapun itu, terlepas setujukah kita terhadap hukuman mati atau kita menolak mentah-mentah hukuman mati, yang jelas sekali lagi, bagi seorang terpidana mati, kematian seolah bukan lagi misteri ilahi. Kematian seolah bisa diprediksi.